Semua saudara pasti pernah mendengarkan kesaksian saya, kenapa nama saya Royal. Karena satu ketika papa saya join dengan orang Chinese di kota Medan, yaitu membuka perusahaan yang namanya Royal Lebah. Saudara, meskipun nama Royal itu artinya adalah dinasti atau kerajaan. Pendek cerita Bapak Ibu yang kekasih, perusahaan itu diluaskan Tuhan mengalami kebangkrutan saudara. Pada masa-masa itu saudara, kami masuk kepada fase yang namanya titik nadir saudara. Karena waktu papa saya di perusahaan Royal Lebah, kami saudara berkecukupan saudara. After daripada kebangkrutan itu, kami mengalami kemiskinan saudara. Mama saya harus jualan manisan dan jual goreng pisang dan jual yang namanya goreng singkong saudara. Dan tidak sampai di situ, mama saya malamnya harus menjual duren saudara di namanya kota Pematang Siantar. Bapak Ibu yang kekasih, anak papa mama saya 8 plus 1 anaknya yaitu anak angkat. Jadi jumlah kami 9 yang harus setiap hari dikasih makan dan disekolahkan. Tahu saudara, waktu mama papa saya mengalami seperti itu saudara, mama saya terus berjuang. Pendek cerita, anaknya yang 8 saudara berhasil saudara. Saya makin parah hidup saya saudara, karena tidak tahu rahasia Tuhan di balik semua itu saudaraku yang kasih. Pendek cerita, saya makin hancur dan saya diselamatkan ke perkebunan karena ada ipar saya satu, suaminya kakak saya, dipercayakan Tuhan untuk memegang satu perkebunan sebesar 20.000 hektar saudara. Saya dibawa ke perkebunan selain daripada menyelamatkan karena saya sudah parah saudara kehidupan narkobanya saudara. Sampai di sana saya dilatih beberapa bulan dan dipercayakan untuk memegang dan memborong ya satu afdeling saudara. Satu afdeling itu kira-kira 800 hektar saudara. Anak muda seperti saya mendapatkan uang yang berlimpah banyaknya saudara setiap bulan, karyawan ratusan saudara. Makanya saya bukan makin baik tapi makin hancur saudara. Lihat perbedaannya. Mama saya dalam keterpurukannya titik nadir, dia tahu rahasia Tuhan. Dia bisa menyekolahkan anak semua termasuk saya saudara. 9 orang kami dan berhasil saudara. Tapi saya waktu berkelimpahan, saya tidak tahu rahasianya Tuhan, malah saya semakin hancur. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Makanya Rasul Paulus saudaraku yang kasih pernah berkata di dalam Filipi 4 ayat 12, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, dikatakan saya sudah mengalami hidup serba kekurangan ya, dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Saudara, kita harus mencontoh yang namanya Rasul Paulus. Dia ternyata pernah menghidupi yang namanya kemewahan, kemakmuran. Dan dia pernah saudara kekurangan dalam pelayanan after pertobatannya. Saudara, kita harus belajar pagi ini. Bapak Ibu yang kekasih, yang kita perlu butuhkan saudara, yaitu satu rahasia. Saudara, saya mau berkata 4 bulan ini saudara cukup bagi kita mengetahui rahasia daripada Tuhan. Kenapa wabah ini saudara diluaskan bagi setiap kita. Ini yang menjadi rahasianya. Di dalam Amsal 30 ayat 7-9 dikatakan, firman Allah yang hidup, ya Allah, ada 2 permohonan yang ingin kuajukan kepadamu sebelum ajalku sampai. Dikatakan penulis Amsal ini. Pertama, tolonglah supaya aku jangan berdusta. Yang kedua dikatakan janganlah memberi aku kemiskinan atau kekayaan. Berilah sekedar cukup untuk memenuhi keperluanku. Karena jika aku menjadi kaya, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Dan jika aku terlalu miskin, mungkin aku akan mencuri. Dan dengan demikian menghina nama Allah yang kudus. Mama saya saudara waktu berkecukupan tetap bersyukur kepada Tuhan menyekolahkan kami anak-anaknya. Ketika saudara jual goreng, jual manisan saudara, ketika dia jual duren saudara, tetap bersyukur. Karena satu, dia tahu rahasia Allah saudara. Kenapa harus mengalami itu? Rasul Paulus telah mengatakannya kepada kita. Bahkan Amsal ini memberikan hikmat kepada kita. Yang kita butuhkan saudara bukan kekayaan atau bukan kemiskinan. Dikatakan saudaraku yang kasih, mintalah kepada Tuhan saudaraku yang kasih. Lihat baik ya, sekedar cukup untuk memenuhi keperluanku. Saudara, ada 3 keperluan. Yang pertama namanya primer. Saudara,
primer itu, saudaraku yang kasih, adalah apa? Makan, sandang, papan, saudaraku yang kasih. Haleluya. Tapi ada yang kedua, namanya kebutuhan sekunder. Sekunder ini bisa menunjang yang namanya pekerjaan kita. Kamu punya motor, saudara, selama produktif untuk menunjang pekerjaanmu, itu sekunder. Punya mobil, saudara, untuk menunjang pekerjaan, itu sekunder. Tapi ada yang ketiga, tersier, saudara. Tersier ini adalah hobi, saudaraku yang kasih, adalah kesukaan dan kesenangan, aksesoris yang tidak harusnya kita beli, saudara, kecuali memang saudara sudah berkecukupan dan berkelebihan. Nah, saudara, dikatakan, saudara, kenapa kita harus tahu rahasianya? Karena apa? Dikatakan begini, supaya ketika kita menjadi kaya, kita tidak merasa puas tanpa Allah. Tapi ketika kita miskin, saudaraku yang kasih, kita tidak menghujat Allah dan menghina nama Allah, saudara, karena mempermalukan namanya. Saudaraku yang kasih, kita harus jaga waktu kita kaya, waktu kita juga kekurangan. Karena apa, saudara? Justru pada saat itu Tuhan bisa assess kita, bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Makanya, saudara, ada istilah OKB, orang kaya baru, saudara. Kenapa ada istilah itu, saudaraku yang kasih? Karena ternyata rata-rata, saudara, orang waktu masuk fase dalam kekayaan, banyak yang gak siap. Makanya saya punya power statement satu, saudara. Saya katakan begini, surga tidak pernah bermasalah dengan berkat. Tuhan Yesus tidak pernah bermasalah, saudara, dan kekurangan stok berkat. Yang bermasalah adalah kadang-kadang orang Kristen setelah diberkati. Haleluya. Sebagai afirmasi, saudara, untuk menutup khotbah ini, saya akan bukakan satu Amsal kepada saudara. Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara, saya sudah pernah mengalami hal-hal yang demikian. Kekurangan dan saudara berkelimpahan, makmur dan tidak punya uang, saudaraku yang kasih. Makanya, saudara, ketika saya bertemu orang kaya, saudara, biasa aja, nggak langsung, nggak pede, saudara. Kenapa, saudaraku yang kasih? Lihat baik, karena saya pernah mengalami. Dan ketika menemui orang miskin, saudara, saya tahu apa yang harus saya perbuat kepada mereka, karena saya pernah mengalaminya. Saudara, mari kita maju terus, bersyukur kepada Tuhan apapun yang kau alami hari ini. Saudaraku yang kasih, mari minta rahasia daripada Tuhan, supaya kita tidak labeling orang yang baru kaya, kita katakan OKB, dan ketika kita lihat orang miskin, kita mengatakan dikutuk Tuhan. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent, God bless you all.